Oke, di video kali ini kita akan belajar gimana cara menjalankan MySQL Server di instansi EC2 dengan menggunakan Docker. Jadi pertama-tama dari AWS Management Console Anda bisa ke halaman EC2. Kita akan buat instansi EC2-nya dulu untuk menjalankan MySQL Server kita. Anda bisa ke instance, kemudian Anda bisa launch instance. Anda bisa pilih launch instance. Nah, di sini kita akan memilih sistem operasi apa yang akan kita gunakan. Di sini saya akan pilih Ubuntu Server. Ini saya select. Kemudian selanjutnya kita akan memilih tipe instance-nya. Di sini saya akan memilih yang, karena di sini kita hanya coba-coba. Jadi kita bisa pilih yang free tier. Kalau misalnya Anda untuk yang production, biasanya untuk MySQL itu dia butuh memori yang agak lebih tinggi ya. Tapi karena di sini kita hanya coba-coba, kita hanya demo, kita akan pilih yang masuk free tier. Oke, selanjutnya Anda bisa pilih next. Di sini kita akan default saja. Kita next lagi. Untuk di sini kita akan pilih storage-nya. Karena di sini hanya demo, untuk storage-nya kita hanya pilih secukupnya saja. Jadi saya akan masukin 10 GB. Kemudian next. Ini kita bisa memasukkan tag dari instance EC2 kita. Jadi di sini kita bisa kasih nama. Ini fungsinya supaya fungsi dari tag ini supaya nanti kita bisa membedakan ya antara instance satu dengan instance yang lainnya. Karena nantinya kalau misalnya instance Anda banyak, Anda akan mengalami kesulitan ya untuk membedakan instance ini fungsinya untuk apa, instance ini fungsinya untuk apa. Jadi kita bisa pakai tag untuk nanti kita bisa membedakan ya instansinya. Selanjutnya kita bisa pilih security group. Kita bisa next. Nah, security group ini dia fungsinya seperti firewall. Dia fungsinya untuk menentukan port mana saja yang bisa kita gunakan untuk mengakses ke instance EC2 kita. Jadi secara default, secara otomatis port 22 itu akan terbuka karena port 22 ini yang akan kita gunakan untuk SSH ke dalam instance EC2 kita untuk nanti kita akan instalasi MySQL Server-nya. Selain port 22, kita akan membuka satu port lagi untuk akses ke database MySQL-nya, yaitu kita bisa pilih MySQL Aurora, yaitu MySQL itu dia pakai port 3306. Kemudian ini sumber IP yang akan digunakan untuk mengakses ke instance EC2 kita. Di sini kita akan pilih bisa dari mana saja ya, jadi bisa dari IP mana saja. Tapi sebenarnya best practice-nya itu adalah nantinya kita harusnya pilih hanya IP yang tertentu saja ya. Misalnya nanti kita bisa pilih IP dari web server kita, karena nanti kan web server kita yang hanya memiliki akses ke database kita ya. Tapi di sini kita hanya demo, jadi kita bisa pilih saja anywhere ya. Jadi kita pilih anywhere 000. Oke, selanjutnya kita review and launch. Review kita bisa cek kembali konfigurasinya itu apakah sudah benar. Kita bisa cek kembali security code-nya apakah port yang terbuka sudah sesuai dengan port yang kita butuhkan nantinya, yaitu 22 sama 3306. Kalau misalnya sudah benar, kita bisa pilih launch. Nah, pada saat kita pilih launch, di sini kita disuruh untuk memilih apakah kita mau menggunakan key pair untuk mengakses ke dalam instance EC2 kita. Jadi di sini karena kita nanti mau akses ke instance kita, jadi kita bisa pilih apakah kita mau buat key pair baru atau kita bisa pilih dari key pair yang sudah ada. Jadi di sini sebelumnya di project-project sebelumnya saya udah ada bikin key pair-nya, jadi saya bisa pilih choose an existing key pair. Kalau misalnya Anda belum ada key pair, Anda bisa pilih create new key pair, kemudian nanti kasih nama misalnya key pair, kemudian Anda bisa download key pair-nya. Jadi key pair ini nanti akan digunakan untuk akses ke instance Anda. Jadi saya akan pilih choose existing key pair ya, karena key pair saya sudah ada, sudah saya download, saya pilih, kemudian saya acknowledge, kemudian launch instance. Oke, pada saat kita pilih launch instance, maka AWS dia akan memprovision instance EC2 sesuai dengan konfigurasi kita tadi. Jadi di sini dia belum muncul, kita akan tunggu sebentar sampai dia muncul.
Sambil menunggu, kita bisa cek di halaman Docker Hub ya. Karena di sini kita akan install MySQL servernya itu dengan menggunakan Docker. Jadi kita akan menggunakan image dari Docker ya. Kita akan menggunakan image official MySQL yang ada di Docker Hub. Jadi Anda bisa search MySQL, Anda akan ketemu ini MySQL official image. Anda bisa klik. Nah di sini MySQL menyediakan image Dockernya itu dalam beberapa versi ya. Jadi Anda bisa nanti pilih mau menggunakan versi yang keberapa. Jadi di sini dia ada versi 8, versi 57 sama versi 56. Jadi kita nantinya akan menggunakan versi yang terbaru yaitu latest. Jadi kita akan pilih versi ini. Jadi untuk menjalankan kontainer Docker, kontainer MySQL menggunakan Docker, kita nanti akan menjalankan perintah yang seperti ini ya. Jadi docker run name ini untuk memberikan nama kontainernya. Kemudian di sini kita akan mendefinisikan environment variable-nya berupa password root-nya itu kita mau kasih password-nya apa. Kemudian -d kita akan menjalankan Docker-nya itu di background. Kemudian di sini kita akan mempull image dengan versi yang tertentu. Oke, perintahnya kurang lebih seperti ini. Nanti di bagian bawahnya Anda bisa melihat environment variable yang lainnya. Misalnya di sini kita bisa mendefinisikan nanti pada saat Docker-nya itu atau kontainernya itu dibuat, kita mau nanti otomatis ada database apa, nama database-nya apa. Jadi kita bisa nanti taruhnya di environment variable MySQL database. Kemudian kita juga bisa mengkonfigurasi user selain dari root ya, user sama password dari root. Kita juga bisa mengkonfigurasi apakah untuk akses ke database-nya itu kita pakai empty password atau enggak. Atau kita bisa nanti otomatis di-generate dari pada saat kita buat kontainernya. Kita generate random password-nya. Jadi ini adalah beberapa environment variable dari image Docker MySQL yang akan kita gunakan ini. Nah ini kita bisa cek kembali. Oke, ini instance EC2-nya udah dibuat. Anda bisa lihat ini state-nya udah running. Kemudian ini status check-nya udah pas semua. Nah, kita akan mulai SSH ke dalam instance EC2 kita. Nah, kita bisa copy IP-nya. Kemudian ke terminal. Kita bisa ketikkan perintah ini ssh-i. Nah, di sini kita akan memanggil file keeper yang udah saya download ya. Jadi filenya saya simpannya di sini. Jadi alamat dari keeper saya di sini Anda bisa mendefinisikan alamat keeper Anda itu Anda taruhnya di mana. Oke, pada saat Anda download Anda simpan keepernya itu di mana. Anda bisa tuliskan di sini. Baru kemudian kita bisa tuliskan nama usernya. Jadi kita mau SSH dengan menggunakan user Ubuntu ke dalam IP instance kita yaitu 30.176.193. Oke, benar. Dari IP publicnya ini 30.176.193. Kemudian kita bisa enter untuk SSH ke dalam. Kita yes. Oke, Anda bisa lihat ini dia udah berhasil connect ke instance EC2 kita. Nah, selanjutnya adalah kita akan install Docker ya untuk menjalankan menjalankan kontainer MySQL kita. Jadi sebelum kita install Docker ya kita seperti biasa mesti update dulu repositorinya. Sudo apt update. Oke, nah dia udah selesai update repositorinya. Selanjutnya adalah kita akan install package dari Docker-nya. Jadi kita installnya itu dengan cara sudo apt install docker.io. Kemudian kita kasih flag y supaya itu kita nggak perlu manual yes lagi ya pada saat proses instalasinya. Jadi sudo apt install docker.io -y. Kita enter. Ini dia akan proses instalasi Docker-nya. Oke, dia masih proses install.
masih proses install Dockernya. Oke, nah udah selesai. Nah, untuk memastikan apakah Dockernya udah terinstall atau belum, kita bisa jalankan perintah sudo docker version. Nah, Anda bisa lihat nih dia versinya udah ada, berarti Dockernya udah terinstall. Untuk ngecek apakah ada kontainer yang sedang jalan, Anda bisa jalankan perintah sudo docker ps. Jadi sudo docker ps ini fungsinya untuk melihat apakah list dari kontainer yang sedang jalan di instansi EC2 kita. Nah, ini kan dia posisinya masih kosong ya. Nah, sekarang kita akan nge-pull image MySQL-nya. Kemudian kita akan menjalankan kontainer MySQL-nya. Jadi perintahnya adalah sudo docker. Nah, pertama kita kasih name-nya yaitu MySQL Server. Kemudian selanjutnya adalah kita definisikan port-nya. Jadi untuk bisa mengakses ke dalam kontainer MySQL-nya ini, kita akan membuka port dari host ke dalam kontainernya itu, yaitu kita pakai port 3306. Kemudian untuk kontainernya itu juga dia pakai 3306 ya. Ini supaya nanti kita bisa akses ke dalam database MySQL-nya. Jadi pastikan kita buka portnya, kita bind portnya. Selanjutnya adalah kita akan definisikan environment variable-nya, yaitu root password-nya. Jadi root password-nya itu kita mau kasih password-nya itu rahasia. Kemudian database default-nya itu pada saat nanti kontainernya itu jalan, kita akan buat sebuah database default yang kita beri nama db mysql docker. Oke, selanjutnya adalah restart always. Fungsi restart ini supaya untuk memastikan kontainer kita itu selalu jalan ya. Jadi kalau misalnya dia mati tiba-tiba, maka Docker akan merestart kembali kontainernya supaya dia tetap aktif. Jadi nggak mati total ya. Jadi kita perlu kasih flag ini restart always. Kemudian selanjutnya adalah di sini kita akan jalankan Docker kontainernya itu di background. Jadi kita kasih flag -d. -d ini artinya kita akan menjalankan MySQL-nya itu di background-nya. Jadi nanti dia nggak nampil log-nya. Kemudian baru kita akan ketikkan nama image-nya untuk nanti supaya di-pull dari Docker Hub-nya. Jadi kita akan menggunakan image MySQL yang terbaru. Jadi di sini kita buat latest. Oke, kita cek kembali sebelum kita jalankan sudo docker run, name-nya kita kasih nama MySQL Server, portnya 3306, kemudian ke kontainernya itu 3306, kita bind portnya, environment variable-nya itu MySQL root password, database-nya db MySQL docker, kemudian restart-nya kita kasih always. Ini kita jalannya di background, kemudian image yang akan kita pull itu adalah yang terbaru, MySQL latest. Oke, kita enter. Nah, pada saat kita enter, Docker dia akan mencari di lokal instance kita apakah ada image ini, MySQL latest. Kalau misalnya nggak ada, dia akan nge-pull dari Docker Hub, kemudian dia akan download layer-layernya seperti ini. Dan ini proses downloadnya tuh lumayan cepat karena di sini kita jalankannya itu di dalam instance EC2 yang memiliki koneksi yang lumayan kencang ya. Kalau kita jalannya di lokal ya nanti tergantung koneksi internet Anda. Oke, Anda bisa lihat ini dia udah selesai. Kita bisa hapus, kita bisa clear dulu. Kita bisa cek apakah benar kontainer MySQL-nya sedang jalan dengan perintah sudo docker ps seperti ini. Kita enter. Nah, Anda bisa lihat ini kontainernya itu lagi jalan ya. Ada satu kontainer yang namanya MySQL Server. Kemudian portnya itu dia jalannya itu di 3306, 3306. Nah, cara untuk mengakses ke dalam MySQL-nya itu yang ada di dalam kontainer Docker, kita bisa aksesnya itu dengan perintah sudo docker execute -it, kemudian nama Dockernya yaitu nama kontainernya MySQL Server. Kemudian kita akan aksesnya itu dengan menggunakan bash. Ini kita bisa enter. Nah, Anda bisa lihat ini sekarang kita posisinya itu udah berada di dalam kontainer dari MySQL Server-nya. Jadi di sini kita bisa cek kita bisa akses ke dalam MySQL-nya itu dengan perintah MySQL -u root, usernya root, kemudian password-nya rahasia. Nah, Anda bisa lihat kita udah akses ke dalam MySQL. Kita bisa show database. Nah,
Di dalam database, di dalam MySQL-nya ini ada sebuah database yang namanya DB MySQL Docker. DB MySQL Docker ini adalah database yang kita definisikan pada saat tadi kita jalankan kontainernya. Kan kita ada kirimkan sebuah environment variable database MySQL database ya, yaitu database defaultnya, database MySQL Docker. Oke, nah itu adalah cara untuk kita menginstal MySQL Server ke dalam instansi itu menggunakan Docker ya. Jadi dengan Docker ini instalasi MySQL-nya itu lebih gampang ya, ketimbang kita mesti install manualnya itu, install MySQL Server-nya itu secara manual ya. Itu pastinya lebih susah. Tapi kalau pakai kontainer, Anda bisa lihat itu dia lebih cepat ya. Dan ini juga kita bisa akses database yang ada di dalam instance kita ini dari MySQL client yang ada di lokal komputer kita ya. Jadi Anda bisa buka MySQL client Anda, misalnya contohnya kayak kalau yang di tempat saya ini, saya menggunakan MySQL client yang namanya HDSQL. Contoh MySQL yang lain kayak MySQL Workbench atau HDSQL dan beberapa MySQL client yang lainnya itu bisa Anda pakai. Jadi di sini saya pakai HDSQL. Jadi cara untuk akses ke dalam database yang ada di dalam instansi itu kita ini adalah kita bisa pilih new. Ini kita kasih nama docker MySQL Docker. Kemudian untuk hostname-nya ini adalah kita akan pakai hostname ini, atau bisa juga pakai IP-nya. Tapi saya akan pakai hostname ini. Saya akan masukkan ke dalam HDSQL-nya, ke dalam MySQL client kita. Untuk hostname-nya ini, untuk user-nya root, untuk password-nya itu rahasia. Kemudian port-nya 3306. Jadi pastikan hostname-nya itu udah terisi dengan benar, username-nya udah, password-nya udah, port-nya juga sudah. Kalau sudah, kita bisa open. Nah, pada saat kita open, ini kita MySQL client kita itu akan connect ke dalam MySQL server yang ada di dalam instance di situ kita. Anda bisa lihat, ini isinya kan sama. Jadi ada database yang namanya DB MySQL Docker. Nah, jadi ini caranya gimana cara membuat atau menginstal MySQL Server ke dalam instansi di situ, dan gimana cara untuk mengaksesnya. Jadi kalau misalnya kita mau hentikan misalnya kita mau hentikan kontainernya, itu kita bisa jalankan perintah sudo docker stop MySQL Server. Ini kalau kita stop MySQL Server, kalau kita stop kontainernya, ini kalau kita cek kembali sudo docker ps, Anda bisa lihat ini kontennya udah nggak ada karena udah kita stop. Anda bisa cek di MySQL client-nya. Ini kalau mau akses dia udah nggak bisa ya. Ini udah nggak bisa ya, karena kontainernya itu kan udah kita matikan. Ini untuk membuktikan bahwasanya MySQL client kita itu memang dia aksesnya itu ke dalam MySQL server yang ada di dalam kontainer yang kita buat tadi. Nah, ini kan karena udah di stop, jadi dia nggak bisa akses lagi. Kalau kita mau jalankan lagi, kita bisa sudo docker sudo docker start MySQL server. Seperti ini. Nah, ini udah jalan kembali, kita bisa cek sudo docker ps. Nah, itu MySQL-nya udah, kontainer MySQL-nya udah aktif kembali. Berarti nanti di client kita bisa buka kembali database-nya. Seperti ini. Ya, untuk video menjalankan MySQL Server di dalam instansi itu menggunakan Docker udah selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.